Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi akademik berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan studi kasus STMIK Amikom Surakarta. Presentasi ini dilakukan guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Anggota dari kelompok 4 adalah yang pertama, Sela Ayu Fitratul Setiani dengan NIM 202453078, Imro Atus Solihah dengan NIM 202453101, Isna Kamelia Abidah dengan NIM 202453106, dan Novita Mukarramah dengan NIM 202453107. STMIK Amikom Surakarta memiliki sistem informasi akademik atau biasa disebut SIAKAT berbasis web. Namun, sistem ini masih memiliki berbagai kendala seperti tampilan yang tidak responsif ketika diakses melalui perangkat mobile, fitur jadwal kuliah yang tidak diperbarui secara berkala, serta sistem absensi yang berdiri sendiri, sehingga mahasiswa harus mengakses dua sistem berbeda untuk melaksanakan kegiatan akademiknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan peningkatan pengguna telepon seluler di Indonesia dari 62,84% pada tahun 2020 menjadi 67,88% pada tahun 2022, serta hasil kuesioner yang menyatakan 93,1% mahasiswa setuju perlunya pengembangan SIAKAT berbasis mobile. Maka, penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi SIAKAT mobile menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan metode Mobile Application Development Lifecycle atau MADLC yang terintegrasi dengan fitur absensi, jadwal, dan notifikasi melalui API, sehingga mahasiswa dapat mengakses seluruh layanan akademik hanya melalui satu aplikasi saja. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan aplikasi SIAKAT pada STMIK Amikom berbasis mobile. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan fitur absensi, jadwal, dan notifikasi pada aplikasi SIAKAT mobile. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan SIAKAT mobile dengan API Web Service. Yang terakhir, bagaimana mengetahui kemudahan penggunaan aplikasi SIAKAT mobile menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi berbasis mobile untuk keperluan kegiatan akademik pada STMIK Amikom Surakarta. Yang kedua yaitu membantu mahasiswa dalam proses kegiatan akademik dengan hanya menggunakan satu aplikasi. Yang terakhir yaitu mengetahui tingkat efisiensi penggunaan aplikasi SIAKAT mobile. Untuk batasan masalahnya, yang pertama yaitu aplikasi SIAKAT mobile yang dikembangkan berintegrasi dengan sistem SIAKAT web yang telah ada, dan fitur utama yang ada SIAKAT web tersedia juga dalam SIAKAT mobile. Yang kedua yaitu aplikasi SIAKAT mobile yang dikembangkan memiliki fitur notifikasi sebagai pengingat dan pemberitahuan informasi kepada pengguna. Yang terakhir, aplikasi SIAKAT mobile yang dikembangkan berintegrasi dengan sistem absensi dalam satu aplikasi yang sama. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama yaitu bagi peneliti sendiri, yaitu menambah wawasan serta sebagai bentuk implementasi pengetahuan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, bagi pengguna, yaitu memudahkan mahasiswa STMIK Amikom dalam mengakses informasi akademik. Yang ketiga, bagi STMIK Amikom Surakarta, yaitu memperlancar kegiatan akademik dan sebagai bahan referensi bagi pengembangan selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada metode pengembangan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dari metode pengembangan, pengembangan sistem yang digunakan adalah Mobile Application Development Lifecycle atau MADLC yang terdiri atas 7 tahapan, yaitu dari identification, design, development, prototyping, testing, deployment, dan maintenance. Metode ini dipilih karena sesuai untuk perancangan aplikasi berbasis mobile dan lebih mengutamakan penggunaan fitur-fitur yang ada pada perangkat mobile.
Kemudian untuk teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan itu ada 4 kegiatan, yaitu melalui observasi, survei kuesioner, wawancara, dan juga studi literatur. Untuk observasi itu digunakan dengan mengamati proses kegiatan akademik dan penggunaan siakat web yang sudah dikembangkan sebelumnya. Kemudian survei kuesioner untuk memperoleh data kebutuhan fitur dan preferensi antar muka pengguna. Kemudian ada wawancara dengan pihak BAIK dan mahasiswa untuk mendapatkan detail proses bisnis serta masukan terhadap aplikasi yang dikembangkan, dan studi literatur dari jurnal ilmiah maupun buku terkait sebagai referensi teori dan metodologi. Kemudian untuk teknik analisis data itu digunakan menggunakan metode PISIS. PISIS adalah performance, information, economy, control, efficiency, dan service. Karena metode ini sesuai untuk mengevaluasi perbandingan antara sistem lama dan sistem baru yang akan dikembangkan. Baik, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini, pada pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, survei, kuesioner, wawancara, dan studi pusaka, dihasilkan bahwa observasi yang dilakukan di kampus STMIK Amikom Surakarta menemukan beberapa kekurangan pada sistem SIAKAT berbasis web, seperti tampilan sistem yang masih didesain untuk pengguna desktop dan beberapa fitur yang tidak berjalan dengan optimal. Kemudian, survei kuesioner melalui media Google Form dengan responden mahasiswa SMIK Amikom Surakarta sebanyak 46 orang bertujuan untuk mengetahui pengalaman penggunaan SIAKAT web serta pendapat mereka mengenai adanya pengembangan SIAKAT berbasis mobile. Kemudian, pengumpulan data melalui wawancara itu dilakukan bersama pihak BAAIK, STMIK, Amikom Surakarta, dan bertujuan untuk mengetahui proses berjalannya SIAKAT web yang sudah ada, dan ditemukan kendala pada fitur jadwal yang tidak menampilkan informasi terkait jadwal. Selain itu, juga mengetahui permasalahan sistem absensi yang dikelola secara terpisah, seperti adanya bug pada sistem. Dan yang terakhir, studi pusaka yang dilakukan untuk mencari referensi yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber. Kemudian untuk hasil dan pembahasan mengenai analisis data. Analisis data yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan metode PISIS melalui indikator performance, information, economy, control, efficiency, dan service. Pada indikator performance, sistem lama untuk mengakses SIAKAT berbasis web cukup memakan waktu karena harus membuka browser terlebih dahulu. Sedangkan pada sistem baru berbasis mobile dapat memudahkan mahasiswa dalam mengakses tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Pada indikator information, informasi yang disajikan pada SIAKAT sistem lama saat ini kurang maksimal seperti fitur jadwal kuliah, transkrip, dan halaman bantuan yang tidak relevan. Sedangkan pada sistem baru yang dikembangkan akan memberi informasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa melalui berbagai fitur yang tersedia dan up-to-date. Kemudian untuk indikator ekonomi, untuk mengakses SIAKAT berbasis web, pengguna harus memiliki akses internet. Jika pengguna tidak memiliki akses internet, maka dia tidak dapat mengakses sistem tersebut. Sedangkan pada sistem baru, untuk SIAKAT mobile, memiliki kemampuan untuk menyimpan data dan informasi yang disajikan aplikasi tersimpan di lokal, sehingga pengguna dapat mengakses tanpa internet. Kemudian untuk indikator control atau pengendalian, pada sistem lama, sistem absensi yang ada rentan terhadap keamanan, terbukti dengan adanya pengguna yang dapat mengakses sistem di luar waktu yang ditentukan hanya melalui inspect element. Sedangkan pada SIAKAT mobile yang dikembangkan memiliki pengendalian keamanan data, salah satunya melalui pencegahan reverse engineering terhadap aplikasi dengan melakukan obfuscation. Kemudian untuk indikator efisiensi, pada sistem lama terpisahnya sistem absensi dan SIAKAT
web yang ada menjadi tidak efisien apabila pengguna ingin mengakses secara bersamaan. Sedangkan pada sistem baru, adanya integrasi antara fitur absensi dalam si akad mobile dapat memudahkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademik melalui satu aplikasi. Dan yang terakhir, untuk indikator servis atau layanan, pada sistem lama, beberapa fitur dalam si akad web berjalan kurang optimal, sehingga pelayanan kegiatan akademik terhadap mahasiswa tidak maksimal. Selain itu, tampilan sistem kurang responsif ketika diakses dengan perangkat mobile, jadi user experience menjadi kurang maksimal. Sedangkan untuk pengembangan pada si akad mobile, sudah memberikan user experience yang lebih maksimal. Selain itu, aplikasi yang telah dirilis juga akan menerima umpan balik atau feedback dari pengguna, sehingga improvisasi maupun perbaikan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, setelah kita membedah analisis kebutuhan melalui metode PISES, langkah selanjutnya adalah memodelkan fungsionalitas tersebut ke dalam UML atau Unified Model Language. Dalam hal ini, kita identifikasi melalui use case diagram. Pada diagram ini terdapat satu aktor utama, yaitu mahasiswa. Sebagai pengguna aplikasi, mahasiswa memiliki akses ke 12 fungsionalitas utama. Semua fungsionalitas ini memiliki relasi include terhadap use case login. Artinya, sistem menjamin keamanan data di mana pengguna wajib melalui proses autentikasi sebelum dapat mengakses fitur akademik lainnya. Fitur-fitur tersebut meliputi pengelolaan kartu rencana studi, pemantauan hasil studi, dan transkrip, hingga fitur yang sudah dikembangkan, yaitu integrasi, absensi, dan notifikasi pengumuman. Pada sisi kanan, diagram terhadap aktor sistem admin dan sistem absensi. Keduanya berada di luar batasan sistem atau boundary aplikasi mobile, karena aplikasi yang dibangun berinteraksi dengan melalui API web service. Jadi si akad mobile tidak mengolah data secara mandiri, melainkan mengonsumsi data secara real-time dari server pusat kampus. Selanjutnya, untuk menggambarkan alur kerja sistem, di sini ada activity diagram. Activity diagram ini digunakan untuk menjabarkan bagaimana fitur menu tersebut ketika ditekan oleh pengguna, dan termasuk bagaimana sistem responnya. Di sini dari yang pertama ada activity diagram untuk halaman utama. Dimulai dari saat mahasiswa login dengan mengisi form login, kemudian sistem akan memvalidasi apakah data loginnya valid. Jika valid, maka akan menampilkan halaman utama berisi kartu rencana studi, kartu hasil studi, transkrip nilai, dan juga jadwal kuliah. Nah, di sini ketika mahasiswa misalnya menekan menu jadwal, aplikasi secara otomatis akan memanggil endpoint pengelolaan data jadwal. Jika datanya valid, jadwal akan langsung tampil di layar smartphone tanpa perlu reload seluruh halaman seperti pada versi web. Kemudian yang kedua, terdapat activity diagram untuk halaman absensi. Dimulai dari saat mahasiswa melakukan login, kemudian mengisi form login. Ketika datanya valid, maka sistem akan menampilkan halaman absensi berisi absensi dan juga riwayat absensi. Nah, ketika mahasiswa menginputkan kode presensi yang diberikan oleh dosen, kemudian divalidasi oleh sistem melalui API, jika kodenya cocok, mahasiswa dapat menekan tombol absen dan datanya akan langsung terkirim ke riwayat absensi pusat. Nah, hal ini yang membedakan dengan sistem si akad web sebelumnya. Kalau sebelumnya itu belum terintegrasi dengan absensi dalam satu aplikasi. Baik, selanjutnya ada activity diagram untuk halaman pengumuman.
Di sini dimulai saat mahasiswa melakukan login dengan mengisi form login. Ketika divalidasi oleh sistem dan hasilnya valid, maka akan menampilkan halaman pengumuman berisi pengumuman terbaru dan pengumuman tersimpan. Di sini mahasiswa dapat menampilkan daftar pengumuman terbaru, melihat detail pengumuman, melihat daftar pengumuman yang tersimpan, melihat detail pengumuman, menghapus pengumuman yang tersimpan. Nah, pada halaman pengumuman ini sudah diimplementasikan pengelolaan local storage. Mahasiswa dapat menyimpan pengumuman penting melalui fitur bookmark, sehingga tetap bisa dibaca secara offline. Kemudian lanjut pada activity diagram pada halaman profile. Di sini juga sama, mahasiswa perlu login dan akan divalidasi oleh sistem, kemudian akan menampilkan halaman profile berisi profil pengguna, notifikasi, bantuan, dan keluar. Di sini mahasiswa dapat menampilkan profil pengguna, mengubah profil pengguna, menampilkan data IPK dan total SKS, mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi, dan melihat bantuan mengenai aplikasi. Pada halaman profil ini terdapat logika untuk mengaktifkan notifikasi yang secara teknis akan memicu trigger setiap kali ada data pengumuman terbaru di server. Perancangan desain sistem yang selanjutnya yaitu kelas diagram. Pada gambar menunjukkan bahwa terdapat 9 kelas diagram dari si akad mobile yang saling berrelasi, yaitu kelas pengguna, kelas mahasiswa, kelas pengumuman, kelas nilai, kelas mata kuliah, kelas KRS, kelas riwayat absensi, kelas data absen, dan kelas jadwal. Nah, dengan adanya hubungan antar kelas tersebut, semua data akademik dapat saling terhubung dan dikelola dengan mudah, sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi akademik melalui si akad mobile. Hasil yang didapat selanjutnya yaitu pembuatan desain antarmuka untuk pengguna aplikasi si akad mobile dalam bentuk low fidelity prototype. Desain awal ini dibuat menggunakan wireframe sebagai low fidelity dengan tujuan sebagai kerangka dalam mendesain dan mengatur tata letak komponen dalam aplikasi sebelum masuk ke tahap desain yang lebih lanjut. Nah, desain antarmuka ini dirancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pada tahap pengembangan sistem, desain antarmuka yang sebelumnya telah dibuat dijadikan sebagai panduan dalam proses pembuatan aplikasi si akad mobile. Proses pengembangan dilakukan menggunakan ID Android Studio Giraffe sebagai editor utama. Pada gambar pertama dapat dilihat proses penulisan kode program menggunakan bahasa Java untuk mengembangkan fungsi dan logika aplikasi. Selanjutnya, pada gambar kedua ditunjukkan proses pembuatan tampilan antarmuka aplikasi menggunakan Extensible Markup Language yang digunakan untuk mengatur tata letak setiap komponen seperti tombol, icon, dan menu, sehingga tampilan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Hasil dari pengembangan sistem yang sebelumnya diimplementasikan pada gambar berikut, yaitu menampilkan beberapa halaman aplikasi seperti halaman login, halaman utama, halaman kartu rencana studi atau KRS, dan halaman tambah mata kuliah. Nah, tampilan tersebut menunjukkan bahwa desain yang telah dibuat sebelumnya berhasil diimplementasikan dan sudah dapat dijalankan pada perangkat mobile. Selanjutnya yaitu tahap prototyping. Pada tahap ini, fitur dalam sistem diujikan kepada pengguna untuk mendapatkan feedback terhadap setiap fitur yang telah dibuat. Salah satu feedback yang diterima yaitu mengenai tampilan pada button navigation yang mendapatkan saran agar menampilkan label dari setiap menu, baik dalam kondisi sedang aktif maupun tidak aktif. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan kepada pengguna dengan informasi menu yang kurang dapat dipahami. Nah, berikut merupakan gambar button navigation sebelum diperbaiki dan sesudah diperbaiki.
Pada tahap pengujian, penelitian ini menggunakan dua pendekatan pengujian, yaitu pengujian white box dan juga pengujian black box. Pada pengujian white box ini, peneliti melakukan uji terhadap navigasi dari halaman satu ke halaman yang lain. Peneliti memilih untuk menguji navigasi dari halaman KRS menuju halaman pemilihan matkul. Nah, berikut ini merupakan gambar dari pengujian white box. Pada pengujian black box, peneliti menggunakan pendekatan User Acceptance Testing atau UAT yang menguji setiap skenario use case dari fitur yang ada dalam siakat mobile. Uji dengan pendekatan UAT dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi siakat mobile telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu mahasiswa Amikom Surakarta. Nah, berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Yang pertama, login pengguna. Mahasiswa masukkan name dan juga password, dan output yang diharapkan adalah sistem menavigasi ke halaman home atau dashboard. Hasil pengujiannya adalah valid. Yang kedua, skenario pengujian melihat data KRS. Mahasiswa masuk ke dalam menu KRS. Output yang diharapkan adalah ketika data ditemukan, maka menampilkan data KRS. Jika data kosong, menampilkan tombol ambil matkul. Dan hasil pengujiannya adalah valid. Yang ketiga, skenario input data KRS. Mahasiswa menambahkan data mata kuliah yang diambil. Kemudian, output yang diharapkan adalah sistem berhasil menambahkan data KRS dan menampilkan alert dialog sukses. Dan hasilnya adalah valid. Yang keempat, melihat data KHS. Mahasiswa masuk ke dalam menu KHS, lalu output yang diinginkan adalah menampilkan data nilai tiap matkul pada semester ini, menampilkan data IP dan juga total SKS. Hasil pengujiannya adalah valid. Yang kelima, melihat nilai transkrip nilai. Mahasiswa masuk ke dalam menu transkrip nilai, lalu output yang diharapkan adalah menampilkan seluruh data nilai tiap matkul yang ada pada semua semester dan menampilkan data IPK serta total SKS. Dan hasil pengujiannya adalah valid. Yang keenam, melihat jadwal perkuliahan. Mahasiswa masuk ke dalam menu jadwal kuliah, dan output yang diharapkan adalah menampilkan data jadwal kuliah disortir dengan hari. Dengan default akan menampilkan jadwal dengan hari yang sama dengan hari dari sistem perangkat. Hasil pengujiannya adalah valid. Yang ketujuh, melihat pengumuman. Mahasiswa masuk pada halaman pengumuman melalui button navigation dan menekan item pada pengumuman yang ada. Output yang diharapkan adalah menampilkan daftar pengumuman dan menampilkan detail pengumuman. Hasil pengujiannya adalah valid. Yang kedelapan, menyimpan data pengumuman. Mahasiswa menekan icon bookmark pada item pengumuman yang ada pada pengumuman terbaru. Output yang diharapkan adalah menampilkan daftar pengumuman yang telah disimpan pada halaman tersimpan. Lalu, hasil dari pengujian tersebut adalah valid. Yang kesembilan, menampilkan data absensi. Mahasiswa menginput kode absensi dan menampilkan data absen. Output yang diharapkan adalah menampilkan data absensi berdasarkan kode absen yang diinput. Hasil dari pengujian tersebut adalah valid. Yang ke-10, melakukan absensi. Mahasiswa menekan tombol absen pada data absensi, lalu output yang diharapkan adalah menampilkan dialog alert yang berhasil melakukan absensi. Hasil pengujiannya adalah valid. Yang ke-11, memunculkan notifikasi. Mahasiswa menekan opsi notifikasi pada halaman profil dan menekan switch notif menjadi on. Output yang diharapkan adalah menampilkan notifikasi pengumuman terbaru. Dan hasil pengujian tersebut adalah valid. Dan yang terakhir, skenario logout. Mahasiswa menekan tombol keluar pada halaman profil, lalu output yang diharapkan adalah mahasiswa kembali ke halaman login dan menghapus session login. Hasil dari pengujian tersebut adalah valid. Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, diketahui bahwa semua fitur yang ada pada siakat mobile dapat berjalan dengan lancar, sehingga aplikasi ini layak untuk digunakan secara umum oleh pengguna. Yang ketiga, ada pengujian System Usability Scale atau SUS. Pada penelitian ini, SUS digunakan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan siakat mobile dengan responden mahasiswa STMIK Amikom Surakarta. Melalui 10 pertanyaan dengan skala Likert 1-5 yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, serta sangat tidak setuju. Berikut ini merupakan rincian hasil kuesioner dengan 18 responden. Yang pertama, melalui pertanyaan saya berpikir akan menggunakan siakat mobile lagi, menghasilkan 5 poin untuk setuju dan 13 poin untuk sangat setuju. Yang kedua, saya merasa siakat mobile rumit untuk digunakan, menghasilkan 3 poin untuk sangat tidak setuju, 9 tidak setuju, 2 ragu-ragu, 1 setuju, dan 3 sangat setuju. Yang ketiga, saya merasa siakat mobile mudah untuk digunakan, menghasilkan 5 poin untuk setuju dan 13 poin untuk sangat setuju. Yang keempat, saya menggunakan
bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini, menghasilkan 3 poin untuk sangat tidak setuju, 8 tidak setuju, 1 ragu-ragu, 5 setuju, dan 1 sangat setuju. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya, menghasilkan 6 poin untuk setuju dan 12 poin untuk sangat setuju. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini, menghasilkan 3 poin untuk sangat tidak setuju, 8 tidak setuju, 4 ragu-ragu, 2 setuju, dan 1 sangat setuju. Yang ketujuh, saya merasa mahasiswa Amikom yang lain akan memahami cara menggunakan aplikasi ini dengan cepat, menghasilkan 2 poin untuk ragu-ragu, 5 setuju, dan 11 sangat setuju. Yang kedelapan, saya merasa Siakat Mobile membingungkan, menghasilkan 6 poin sangat tidak setuju, 10 tidak setuju, 1 ragu-ragu, dan 1 sangat setuju. Yang kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan saat menggunakan aplikasi, menghasilkan 2 poin untuk tidak setuju, 9 sangat setuju, setuju, dan 7 sangat setuju. Dan yang terakhir, saya perlu mempelajari banyak hal atau membiasakan diri sebelum menggunakan aplikasi ini, menghasilkan 4 poin untuk sangat tidak setuju, 6 tidak setuju, 7 setuju, dan 1 sangat setuju. Nah, berdasarkan hasil akhir yang didapatkan, skor rata-rata SUS adalah 83,3 dari rentang 0 sampai 100. Hal tersebut termasuk dalam kategori excellent atau dapat diartikan bahwa Siakat Mobile masuk ke dalam kategori mudah untuk digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, Siakat Mobile dirilis dengan membuat proyek menjadi satu file yang siap untuk diinstal pada perangkat pengguna. Pengembangan Siakat Mobile ini menggunakan pendekatan modular atau modularization yang memiliki 4 modul dynamic feature sehingga proyek perlu dibuild dengan bundle dan memiliki format AAB. Berikut ini adalah gambar dari build AAB pada Android Studio. Setelah file menjadi format AAB, peneliti mengubah file tersebut menjadi APK dengan bantuan Build Tools agar dapat diinstal pada perangkat tanpa perlu menguploadnya di Google Play Store. Tahap implementasi. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan proses pengujian User Acceptance Test atau UAT dengan mendistribusikan file APK kepada beberapa mahasiswa untuk dilakukan uji coba penggunaan Siakat Mobile. Berikut ini merupakan dokumentasi proses implementasi Siakat Mobile. Pada tahap yang terakhir, yaitu tahap pemeliharaan yang dilakukan setelah perilisan dan pengimplementasian aplikasi kepada pengguna. Pada tahap ini, peneliti memperbaiki beberapa bug yang ditemukan. Salah satunya adalah halaman detail pengumuman yang masih memiliki format tanggal seperti pada gambar pertama. Maka, peneliti melakukan perbaikan pada kode dengan menambahkan fungsi with date formatful seperti pada gambar yang kedua. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem informasi akademik berbasis Android, dapat dikesimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aplikasi Siakat berbasis mobile berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan metode pengembangan MADLC. Yang kedua, aplikasi telah terintegrasi dengan fitur absensi, jadwal, dan notifikasi, sehingga mahasiswa hanya perlu mengakses satu aplikasi untuk melaksanakan kegiatan akademiknya. Yang ketiga yaitu aplikasi berhasil terintegrasi dengan API Web Service untuk menghubungkan data antara Siakat Mobile dan Siakat Website. Yang terakhir yaitu hasil pengujian sistem Usability Scale atau SUS menunjukkan skor 83,3 dari skala 1 sampai 100 yang termasuk dalam kategori excellence yaitu menandakan aplikasi mudah digunakan oleh penggunanya. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya pengembangan fitur tambahan seperti QR Code untuk absensi dan integrasi dengan platform pembelajaran daring atau classroom, serta pengembangan versi aplikasi untuk perangkat dengan sistem operasi iOS agar seluruh mahasiswa dapat mengakses layanan akademik tanpa adanya halangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.